Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Makhrul Siddiq, kelas 1A Manajemen Dakwah. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang Islamisasi ilmu pengetahuan. Jadi, fenomena terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan begitu pesat di dunia ini, ditandai oleh munculnya ilmu pengetahuan yang baru. Fenomena ini memunculkan sebuah dampak yang begitu besar bagi umat muslim, sebab dengan perkembangan ilmu pengetahuan tersebut memicu suatu kebobrokan moral dan etika yang tidak berlandaskan agama Islam, yang mana Islam telah diakui sebagai agama yang paling benar dan berakhlak. Dengan demikian, muncullah sebuah kritikan dari seorang cendekiawan muslim yang mencetuskan gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan. Beliau bernama Ismail Roji Al-Faruqi dan Syed M. Naqib Al-Attas. Kedua fenomena melihat perkembangan ilmu pengetahuan ini sudah melenceng dari ajaran-ajaran Islam, sehingga membawa dampak seorang menjadi sekuler. Berangkat dari sana, kedua cendekiawan muslim ini melakukan islamisasi pengetahuan dengan berbagai cara. Kemudian, islamisasi ilmu pengetahuan merupakan langkah dalam menciptakan suatu peradaban Islam dalam dunia ilmu pengetahuan. Kedua tokoh besar tersebut menawarkan beberapa opsi dalam melakukan islamisasi pengetahuan. Di antaranya yaitu opsi tersebut dari opsi Syed M. Naqib Al-Attas, yaitu menawarkan dua opsi dalam melakukan islamisasi ilmu pengetahuan. Yang pertama, dengan melakukan pemisahan konsep-konsep kunci yang membentuk kebudayaan dan peradaban barat. Yang kedua, dengan memasukkan konsep kunci Islam ke dalam setiap cabang ilmu pengetahuan yang kini yang relevan. Dalam hal ini, Ismail Roji Al-Faruqi juga menawarkan dua konsep dalam melakukan islamisasi ilmu pengetahuan, yaitu tauhid, integrasi kebenaran Islam dan ilmu pengetahuan, dan ayatisasi atau pemberian ayat-ayat terhadap ilmu pengetahuan. Lalu, apakah islamisasi pengetahuan itu? Ketika mendengar istilah islamisasi ilmu pengetahuan, terdapat sebuah kesan yang bahwa ada sebagian ilmu yang tidak Islam sehingga perlu diislamkan, seperti itu. Untuk mengislamkannya, maka diberikan kepada ilmu-ilmu tersebut dengan label Islam, sehingga kemudian muncul istilah-istilah ekonomi Islam, kimia Islam, dan sebagainya. Pengertian islamisasi ilmu pengetahuan ini secara jelas diterangkan oleh Al-Attas, yaitu pembebasan manusia dari tradisi magis, metodologis, animistis, kultur nasional yang bertentangan dengan Islam, dan dari belenggu paham sekuler terhadap pemikiran dan bahasa. Juga pembebasan dari kontrol dorongan fisiknya yang cenderung sekuler dan tidak adil terhadap hakikat diri atau jiwanya. Sebab manusia dalam wujud fisiknya cenderung lupa terdapat hakikat dirinya yang sebenarnya dan dapat berbuat tidak adil terhadapnya. Islamisasi adalah suatu proses menuju bentuk asalnya yang tidak sekuat proses evolusi dan devolusi. Ini berarti dengan islamisasi ilmu pengetahuan, umat Islam akan terbebaskan dari belenggu hal-hal yang bertentangan dengan Islam,
sehingga timbul keharmonisan dan kedamaian dalam dirinya sesuai fitrahnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai islamisasi pengetahuan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.